pada saat ada kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Australia, waktu itu di Sydney, saya demo tuh di Melbourne. Sekitar 1-2 tahun yang lalu, saya sudah menyuarakan berhentikan Jokowi. Kalau dulu kita ingin reformasi konstitusi, sekarang konstitusinya dibegal. Seorang presiden harus punya self-control. Nah, sayangnya, kelihatannya, Presiden Jokowi tidak punya ini. Bukan pribadi Presiden Jokowi yang sedang kita kritisi, tapi nilai-nilai Jokowismenya yang harus kita lawan. Kontrol kekuasaan Presiden itu 3. Constitutional control, check and balances, separation of power, kemarahan-kemarahan publik atas berbagai cawe-cawe. Sebaiknya ini tidak dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo. Prabowo harus menangkap suara rakyat dan melakukan koreksi-koreksi mendasar supaya Halo, selamat pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman penonton setia Tirto berada. Hari ini kita kembali lagi ketemu di podcast For Your Politik, yang muda yang berpolitik, bersama saya Rina Nurjana. Kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang sangat menarik. Kemarin kalau misalkan teman-teman ikut aksi kawal putusan MK di DPR, mungkin ketemu ya dengan salah satu sosok satu ini gitu. Salah satu guru besar hukum tata negara UGM, dia juga pernah menjadi Wamenkumham di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, siapa lagi kalau bukan Mas Denny Indrayana. Terima kasih Mbak Rina. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini kita mau langsung aja nih ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, karena kemarin melihat postingan-postingan di media sosialnya Mas Denny gitu, ikut turun ke jalan, ikut aksi, sempat juga ngobrol-ngobrol dengan Mas Bibip dan Mbak Bibip dan Mas Uceng gitu, untuk wawancara sedikit terkait aksi kawal putusan MK ini untuk melawan RUU Pilkada gitu. Kenapa? Apa yang memutuskan Mas Denny turun ke jalan nih akhirnya? Sebenarnya aksi turun ke jalan dalam artian menyampaikan ide, pemikiran sudah beberapa kali saya lakukan. Dalam satu kesempatan pada saat ada kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Australia, waktu itu di Sydney, saya demo tuh di Melbourne. Iya, demo walaupun karena itu hari kerja dan idenya pagi, demonya siang ya nggak banyak. Dibully juga, demo kok nggak cuma sendirian, nggak ngajak-ngajak. Itu sudah saya gulirkan, Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Itu sebelum Pilpres? Sebelum, jauh sebelumnya. Sekitar 1-2 tahun yang lalu saya sudah menyuarakan berhentikan Jokowi. Sudah, kalau kalau dibaca akun-akun sosial media saya, website kami, itu suara saya sudah nyaring sejak 1-2 tahun yang lalu. Jadi kenapa kemarin turun? Tidak ujuk-ujuk. Gumpalan kekecewaan, gumpalan kegondokan, itu sudah memang sebagaimana juga teman-teman mahasiswa menggelinding menjadi lebih besar gitu. Sebelumnya kami sedang diskusi dengan teman-teman KALS, Constitutional and Administrative Law Society, Bibip, Uceng, Mbak Titi bergabung juga di diskusi kami, Rocky Gerung dan Mas F. Saifullah Fatah, Mas Bambang Wijayanto. Terus saya bilang di diskusi itu, ini sebenarnya kita pengennya turun ke jalan daripada diskusi, tapi udah terlanjur agendakan, mari kita selesaikan. Habis ini kita ke DPR bareng-bareng. Jadi waktu itu ya udah saya berangkat dengan Mbak Bibip bareng, Mas Uceng udah nyusul. Ya begitu, akhirnya ternyata ada rekan yang mengambil foto pada saat kami di situ. Ternyata ada fotonya gitu. Untung lagi gagah. Kalau lagi takut sama geser mata kan nggak asik juga. Fotonya lumayan bagus, lumayan heroik. Tapi nggak ada maksud untuk muncul sebenarnya di ruang-ruang pemberitaan waktu itu, ya kebetulan ada yang memoto aja. Oke, berarti ini kan keresahannya udah banyak, apalagi Mas Denny kan tadi seperti disebutkan sudah berkali-kali demo. Apa yang membuat keresahan apa yang dirasakan gitu selama pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai akhirnya Mas Denny merasa stop dinasti politik dan demonstrasi berulang kali ini? Dulu kita turun di 98, waktu itu kami sudah selesai juga, tapi saya selesai 95.
baru awal-awal, dan teman-teman mahasiswa turun karena konstitusi dilecehkan. Dan akhirnya kita mendorong reformasi konstitusi, perubahan Undang-Undang 45, menolak difungsi TNI ABRI waktu itu, dan berantas KKN. Kita turun melawan 3 ini. Saat ini 3 ini muncul lagi. Iya. Sekarang dalam bahasanya yang lain. Iya. Kalau dulu kita ingin reformasi konstitusi, sekarang konstitusinya dibegal, dilecehkan dengan berbagai cara yang menyakitkan bagi orang-orang seperti kami yang mengajar, belajar hukum tata negara. Difungsi TNI barangkali relatif berkurang, tapi muncul lewat difungsi multifungsi sekarang, Polri. TNI, Polri. KKN menurut saya bukan juga berkurang. Pada saat awal-awal reformasi kita punya KPK yang kuat, sekarang KPK-nya pun dibegal. Jadi kalau 98 muncul upaya untuk menjatuhkan rezim, hampir sama menurut saya situasinya sekarang. Sekarang lebih kelihatan bahwa konstitusi itu dianggap barang yang mengganggu bagi kekuasaan, dan negara hukum itu dianggap bukan hal yang tabu untuk dilecehkan, sehingga yang muncul hukum dimaknai sesuai kepentingan kekuasaan. Jadi negara hukum berubah menjadi negara kekuasaan. Rechtsstaat kembali menjadi Machtsstaat. Apa itu syarat umur calon presiden? Ya tergantung makna kekuasaan. MK digunakan, Mahkamah KK, muncullah Gibran menjadi wakil presiden. Apa itu syarat umur bagi gubernur? Dibuatlah putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Adik. Maka Kaisang bisa waktu itu menjadi calon wakil gubernur atau gubernur lah. Ini semua dengan menggunakan tangan-tangan hukum, MK, MA, mengganggu sekali. Menghadirkan nepotisme, korupsi-korupsinya juga sebenarnya bisa kita lacak jejak-jejaknya. Jadi bukan hanya konstitusi yang dibajak, bukan hanya konstitusi yang dibegal, tapi juga reformasi. Nilai-nilai reformasi sedang dipertaruhkan. Karena itu, kalau 98 mahasiswa turun, tidak aneh kalau 2024 mahasiswa juga kembali jalan. Dan 2019 kita juga nggak bisa lupa. 2019 kita punya reformasi di korupsi pada saat revisi UU KPK gitu kan. Dan yang kami catat, Pak Jokowi selalu muncul dengan bahasa-bahasa tidak bertanggung jawab. Maksudnya gimana tuh? Waktu perubahan Undang-Undang KPK, beliau bilang, oh itu inisiatifnya DPR. Seakan-akan presiden tidak punya kewenangan legislasi. Padahal di mana-mana saya bilang, kewenangan legislasi Presiden Republik Indonesia itu lebih kuat dibandingkan hak veto Presiden Amerika Serikat sekalipun. Dalam membuat undang-undang, Presiden Amerika Serikat itu usulannya bisa diveto oleh House atau Senat. Di sini tidak. Presiden tidak bisa veto balik. Di sini Presiden ikut semua proses pembahasan bersama-sama. Kalau dia nggak setuju di proses pembahasan, dia bisa bilang nggak setuju. DPR nggak bisa bilang veto balik. Jadi justru di Indonesia Presiden punya kewenangan legislasi yang sangat kuat. Kalau ada hak inisiatif DPR merubah Undang-Undang KPK, Presiden nggak ikut bahas saja, nggak bisa berjalan itu. Tapi dia seakan-akan mengatakan itu bukan tanggung jawab saya, ini hak inisiatif DPR. Kemarin begitu lagi, kurang lebihnya mengatakan ya itu kewenangan DPR lah, kita hormati putusan MK. Padahal tangan-tangan politiknya di DPR, mayoritas, bisa mencegah upaya perubahan atau penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi dia ingin bilang ke masyarakat, kita hormati putusan MK, di panggung belakang dia melakukan hal yang lain. Dengan segala hormat, saya pernah menulis, ini Jokowi. Kayak tas itu loh, imitasi. Banyak kepalsuan. Minta maaf, bukan pribadi Presiden Jokowi yang sedang kita kritisi, tapi nilai-nilai Jokowismenya yang harus kita lawan. Karena kan pribadi nggak boleh lah, like and dislike. Tapi bahwasanya Presiden seakan-akan sebagai lembaga lah ya kan, bukan tanggung jawab dia di hadapan publik. Padahal ini tanggung jawab beliau.
ya harus kita lawan. Oke, nanti aku mau balik lagi ke soal Jokowisme ini, tapi pengen ngobrolin soal yang kemarin. Kalau misalkan tidak ada aksi sebesar itu, dan itu meluaskan di berbagai daerah, bukan cuma di Jakarta gitu, apakah Mas Denny mengira sepertinya RUU Pilkada bakal tetap disahkan gitu? Itu kan cepat banget ya, rapat cuma 1,5 jam, besoknya udah mau disahkan di paripurna gitu. Sampai akhirnya batal. Apakah itu artinya kemenangan kita, kemenangan masyarakat sipil untuk menggagalkan paripurna yang mengesahkan RUU Pilkada tersebut? Pilkada ini dalam sejarah kelihatannya memang menghadirkan perlawanan publik ya. Karena mungkin dia lebih punya kedekatan dengan masyarakat yang tidak hanya Jakarta tapi hampir seluruh wilayah Indonesia kan. Ingat di akhir-akhir pemerintahan Pak SBY sempat ada demo juga ketika pilkada langsung mau dirubah menjadi pilkada tidak langsung, ya kan? Sempat besar juga itu penolakannya. Saya sempat dihubungi itu, presiden lagi di luar negeri, apa jalan keluarnya? Akhirnya kita mengeluarkan Perpu pada saat itu, karena penolakannya besar sekali. Dan Presiden SBY kemudian mengambil langkah yang bertentangan dengan kesepakatan awal di parlemen menjadi dari tidak langsung menjadi langsung kembali. Dikembalikan. Iya. Nah, ini kelihatannya juga begitu. Menurut saya ada dua faktor. Satu, faktor pilkadanya yang memang dekat beririsan dengan aspirasi masyarakat, tidak hanya di pusat tapi di daerah. Yang kedua adalah gumpalan emosi, kecewaan ini. Kok makin di luar batas ini? Kalau saya diskusi dengan salah satu tokoh, ini bukan hanya persoalan putusan MK dan perubahan undang-undang pilkada, tapi satu isu yang relatif lebih mengganggu rasa keadilan adalah kok kemarin syarat umur dirubah untuk Gibran, sekarang seakan-akan syarat umur disesuaikan lagi untuk Kaisang gitu. Nah itu mengganggu betul nalar pikir dan hati keadilan kita gitu, sehingga kan cepat sekali reaksinya itu. MK memutuskan, DPR mau membatalkan, besoknya udah demo besar-besaran. Dan kalau kemudian akhirnya RUU pengubahannya itu tidak jadi dilaksanakan, menurut saya karena bacaan informasi intelijennya ini relatif berbahaya kalau tidak segera diambil langkah. Bisa menyebabkan rezim tumbang, menurut saya, bacaan saya. Sehingga kemudian langkah evakuasi penyelamatan ini dilakukan dengan membatalkan rencana rapat paripurna, pembegalan putusan MK. Tapi kan pembatalan yang dibatalkan adalah rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada tersebut. Tapi kan RUU Pilkadanya sebenarnya belum dibatalkan. Itu tetap menjadi masalah atau apakah seharusnya DPR hari ini kalau nggak salah paripurna gitu. Tapi saya belum ngecek lagi apakah itu secara resmi dibatalkan. Karena kan pembatalan itu cuma disampaikan oleh Pak Sukmi Dasko Ahmad gitu kan gitu. Jadi mekanisme itu udah tepat apa belum sih? Sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu self-executing. Oke. Itu sebabnya kita sering mendengar istilah putusan MK itu final and binding, terakhir dan mengikat. Begitu dibacakan, menurut undang-undang MK-nya, begitu putusan dibacakan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum, dia langsung mengikat. Artinya apa? Artinya tidak ada prosedur legislasi apapun yang diperlukan sebenarnya. Jadi kalau sekarang tidak ada rapat paripurna yang mengesahkan perubahan undang-undang pilkada sudah berubah dengan putusan MK kemarin. Langsung otomatis menyesuaikan dengan putusan itu MK berlaku kemarin. Putusan MK itu. Karena itu tidak perlu sebenarnya bahkan perubahan KPU kalau dari kacamata hukum tata negara. Diperlukan supaya rapi saja. Ada peraturan KPU yang disesuaikan dengan putusan MK. Tapi sebenarnya tanpa perubahan peraturan KPU bisa dikatakan putusan MK bisa dirujuk langsung. Tentu akan lebih rapi kalau peraturan KPA-nya disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu kan ada yang kritik tuh. Ini ada guru besar bilang sekarang kalau tidak ada perubahan KPU, Kaisang bisa daftar.
kemarin pada saat putusan 90 kok nggak bilang begitu, gitu Iya. kan? Aturan PKPU-nya baru setelahnya kan, Iya, gitu. ya kan Tetap sah. kok beda nih dengan yang kemarin. Sekarang kelihatan tuh ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten dibandingkan putusan 90. Ada partai pemohon, Partai Gelora yang mengatakan, oh ini putusan 70 yang kami ajukan ultra petita, lewat dari apa yang kami minta, katanya. Dulu putusan 90 kok nggak protes Gitu, begitu, iya. padahal yang diminta juga dilewati. Jadi putusan 70 dikritik sama mereka, putusan 90 tidak. Ya, itu Kan sih. begitu. Termasuk di KPU-nya juga kan dikritik karena pada saat yang putusan 90 tanpa melalui konsultasi langsung dijalankan. Persis. KPU-nya sendiri nggak konsisten. Memang ada putusan MK yang mengatakan, ya silahkan konsultasi, tapi konsultasi itu tidak mengikat. Kenapa kata MK? Karena KPU itu lembaga yang independen sebagai penyelenggara pemilu. Mereka bisa mengeluarkan kebijakan, keputusan tanpa bisa diintervensi oleh lembaga negara lain termasuk DPR. Jadi bahwasanya ada konsultasi dengan Komisi 2 DPR, boleh. Tapi konsultasi itu tidak kemudian mengikat atau bisa mengintervensi independensi KPU. Berarti ya itu tidak wajib sebenarnya KPU bisa langsung menerapkan putusan KPU itu bisa ya. langsung jalan sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu. Begitu. Apalagi yang dijadikan acuan adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding. Itu. Oke, berarti ya sekarang sebenarnya karena PKPU-nya juga sudah ditetapkan gitu, kita mungkin sedikit bisa bernafas lega sebenarnya di masalah RUU Pilkada. Baru di masalah itu mungkin di putusan MK yang 70 dan 60 ini. Tapi aksi demonstrasi ini masih terus berlanjut sampai sekarang di Semarang semalam cukup mengkhawatirkan dengan brutalitas aparat yang terjadi gitu, penembakan gas air mata yang menyebabkan juga banyak masyarakat sipil terdampak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari kacamata Mas Denny yang juga sebenarnya banyak ikut melihat perpolitikan kita gitu dari kacamata hukum, banyak juga yang menyuarakan pembangkangan sipil gitu kan. Yang dimaksud pembangkangan sipil itu apa sih sebenarnya gitu, dan lalu begal konstitusi atau bahkan DPR yang sebenarnya mengangkangi konstitusi gitu. Nah, bagaimana Mas Dede melihat hal tersebut? Iya, bahwasanya upaya untuk membegal putusan MK lewat perubahan undang-undang pilkada di DPR itu sekarang tidak terjadi. Bolehlah dikatakan itu kemenangan dari masyarakat sipil, civil society. Tetapi bukan berarti persoalan selesai. Saya dan teman-teman di Constitutional and Administrative Law Society, CALS, itu berpandangan bahwa agenda-agenda perlawanan masih terus harus digelorakan. Karena pembegalan konstitusi yang dilakukan rejim itu bukan ini saja, bukan terkait pembegalan putusan MK melalui RUU Pilkada saja, tapi sudah terjadi sejak lama. Bahwa konstitusi sudah dilecehkan, direndahkan, dimaknai sesuai dengan kepentingan strategi pemenangan pemilu, itu kan terjadi bukan hanya Pilkada sekarang Agustus gitu, ini. iya. Saya mengatakan ini ada persoalan-persoalan pelanggaran konstitusi, persoalan semangat anti korupsi yang layak untuk menyebabkan rejim ini dievaluasi, atau bahkan presiden itu sebenarnya layak untuk dimakzulkan. 5 skandal yang menurut saya bisa sebenarnya menjadi pintu masuk pemakzulan. Pertama, cawe-cawe gate. Tidak ada dalam sejarah Republik presiden itu ikut turun melakukan intervensi dengan lembaga, dengan infrastruktur kenegaraannya dan memihak kepada salah satu pasangan calon. Putusan MK mengatakan tidak terbukti, tetapi bukan berarti tidak terjadi. Beda nih. Iya. Karena pembuktiannya terbatas kan. 14 hari. Padahal ini kan ada kaitannya dengan persoalan pidana dan lain-lain. Jadi cawe-cawe gate, skandal cawe-cawe yang belum ada sejarahnya di Republik ini menurut saya layak untuk dijadikan satu pelanggaran konstitusi yang tidak sederhana. Yang kedua,
Eh, Mahkamah Keluarga Gate, Oke. putusan 90, yang menjadi pintu masuk Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden terpilih. Dengan keterlibatan paman, jadi putusan paman untuk Gibran ini problematik sekali. Saya adalah yang pertama kali mengirim surat ke MK waktu itu 2-3 bulan sebelum putusan 90. Karena belum ada yang melakukan protes, saya sendirian tulis surat. Bapak Anwar Usman harusnya menerapkan konsep recusal. Recusal itu menarik diri dari suatu perkara karena ada benturan kepentingan. Setelah dia menjadi keluarga Jokowi, bagian dari keluarga yang terdampak putusan perkara dan seterusnya. Saya tulis tuh. Waktu MK bersidang, Profesor Jimli mengatakan ternyata ini sudah ada yang protes beberapa bulan sebelumnya. Surat Denny Indrayana sudah ada, benar. Makanya pada saat dikatakan tidak bisa merubah putusan final and binding, saya katakan buat keberatan yang setelah putusan 90 lahir boleh dikatakan final and binding. Tapi buat saya yang mengajukan aduan sebelum putusan dilahirkan, nggak boleh dong dikatakan terlambat. Wong saya mengingatkannya sebelum putusan. Gitu. MK Gate, Mahkamah Kakak Gate, Mahkamah Adik Gate. Ini juga problem. Dua-duanya syarat umur presiden, wakil presiden, syarat umur gubernur, wakil gubernur. Ini diolah untuk kepentingan keluarga Solo, keluarga dinasti. Yang keempat adalah masalah korupsi. Tentu harus dibuktikan ya. Karena nggak mungkin kita bilang korupsi tanpa ada pembuktian. Yang menarik adalah salah satunya laporan Ubaidillah Badrun di KPK. Tentang ada modal dari kelompok pengusaha besar membantu usaha bisnis anak-anak presiden. Pertanyaannya, apakah itu murni bisnis? Apakah akan ada bantuan sekian, katanya 100 miliaran lebih kepada usaha Gibran dan Kaisang kalau dia bukan anak presiden? Kalau ternyata itu bukan murni bisnis, apakah itu suap? Apakah itu gratifikasi? Apakah itu trading by influence yang merupakan korupsi juga karena ayahnya presiden? Ini kan perlu didalami, ditelisik. Yang kelima yang saya sebut dengan Pilkada Gate. Solo itu sebenarnya murni nggak sih pemilihan wali kotanya? Atau maaf tanpa merendahkan profesi, kalau nggak salah tukang jahit apa ya? Betul. Kalau nggak salah. Tanpa merendahkan profesi itu yang terhormat juga. Tapi bahwasanya kemudian menjadi lawan kontestasi Gibran, apakah itu adalah ini pilihan rakyat, jadi ini demokrasi bukan dinasti. Betulkah demikian? Bagaimana dengan pemilihan wali kota Medan? Bobi Nasution, apakah betul murni? Banyak sekali cerita-cerita yang mengatakan itu desainnya sudah dengan pemanggilan kontestan lawan Gibran ke istana dan lain-lain. Menurut saya minimal 5 itu. Banyak yang lain, ada Muldoko Gate, apa itu? Demokrat ya? Watergate di Amerika Serikat itu menjadi skandal yang menyebabkan Presiden Richard Nixon memilih mundur ketimbang dipecat sebagai presiden karena terbukti ikut dalam skandal Watergate, di mana ada upaya menyadap di kantor Partai Demokrat menjelang Pilpres. Karena ingin tahu strategi Partai Demokrat apa. Mau menyadap itu menyebabkan presiden mundur. Baru mau itu. Ya, ini ada presiden bukan menyadap partai, mau ngambil partai orang melalui kepala staf kepresidenannya. Presiden Jokowi nggak tahu. Kan kalau klaimnya harus dibuktikan. Kalau Watergate saja menyebabkan Nixon memilih terpaksa mundur, kan masuk akal kalau kemudian Muldoko Gate itu bisa menjadi pintu masuk pemberhentian Presiden Jokowi juga. Banyak yang lain-lain gitu. Jadi bahwasanya kemarin kita atau hari-hari ini kita melihat kemenangan melawan pembegalan konstitusi melalui batalnya perubahan RUU Pilkada, bukan berarti persoalan konstitusionalitas yang dirusak oleh rezim Jokowi dan dinastinya ini melalui cawe-cawe di banyak hal itu tidak kemudian kita ingatkan terus. Jadi kemenangan ini satu hal harus kita syukuri, tapi banyak pekerjaan rumah yang menyebabkan kita terus harus menggaungkan perlawanan melawan Jokowisme ini. Nilai-nilainya yang kita lawan. Itu yang mau saya tanyakan. Nilai-nilai apa yang dimaksud oleh Mas Denny dengan istilah Jokowisme ini?
Ini sangat HTN barangkali ya, selain dua kata kunci yang selama ini menjadi concern saya, konstitusi dan korupsi. Konstitusi, Jokowisme itu meletakkan konstitusi di bawah kekuasaan politik, kepentingan kekuasaan dia. Masa jabatan 2 periode diupayakan untuk diganti. Sekarang kan kelihatan tuh, mulai wawancara Andi Wijayanto, kemarin ada majalah Tempo dengan Nawadaksa, apa itu? Nawadosa Jokowi itu kan terekam di situ bagaimana Andi Wijayanto memang diminta untuk mencari jalan melebihi 2 periode. Itu kan upaya untuk ngakalin konstitusi. Berbagai macam yang tadi saya ceritakan itu menunjukkan Presiden Jokowi tidak punya rasa hormat bahwa dirinya dibatasi oleh konstitusi. Negara hukum. Yang ada adalah negara kekuasaan, maksud. Yang kedua, isu-isu anti korupsi. Jadi sangat mengganggu. Jokowisme itu tercatat melemahkan KPK lewat perubahan undang-undangnya di tahun 2019. Pemilihan ketuanya, anggota komisionernya dipilih dengan cara-cara yang ternyata bermasalah. Bertanggung jawab presiden karena panselnya dari beliau. Masukan sedemikian banyak mencatat bagaimana persoalan Firly Bahuri, tapi tetap toh dipilih. Dan sekarang kita lihat bagaimana hasilnya KPK-nya dengan pimpinan-pimpinan problematik. Pertama yang terjerat kasus. Ketua KPK, komisioner-komisioner yang lain, ada yang mundur dan seterusnya. TWK menyebabkan banyak teman-teman yang sangat punya kapasitas, integritas anti korupsi akhirnya terdepak dari KPK. Jadi regulasinya dilemahkan, pimpinannya disusupi dengan yang problematik. SDM-nya kemudian diganti dengan yang bermasalah. Masih banyak yang bagus-bagus di KPK. Tapi 50 lebih yang kemarin terdepak karena TWK itu termasuk tulang-tulang punggungnya. Jadi KPK-nya dilemahkan dan diintervensi menurut saya untuk, saya pernah menulis satu puisi judulnya Korupsilah dalam Pelukan Koalisi. Waduh. Jadi masih ada yang diingat baitnya mungkin? Harus buka karena agak panjang. Tapi poinnya di situ ya, hukum itu akhirnya tajam kepada lawan koalisi dan tumpul kepada kawan koalisi. Milih-milih lah dia. Dan menurut saya penegakan hukum kita sekarang dijadikan alat sandera penyanderaan politik dan pemenjaraan politik oleh rezim. Tadi Jokowi. Terkait soal presiden merasa tidak dibatasi oleh konstitusi atau memang karakter sistem presidensial kita yang sangat memberi kewenangan begitu luas terhadap presiden. Apakah mesti ada aturan-aturan yang lebih membatasi mungkin? Mas Dedi mungkin ada masukan terkait hal tersebut? Saya beberapa waktu yang lalu, dua mingguan yang lalu menulis di Harian Kompas judulnya Menggugat Presidensial. Di situ saya katakan dalam perdebatan penyusunan konstitusi Amerika Serikat, sebenarnya sistem presidensial yang lahir itu jalan tengah dari sistem kerajaan dengan sistem presidensial. Tetap punya kewenangan yang besar, tapi coba dibatasi dengan konstitusionalisme, dengan checks and balances, separation of powers. Tapi kewenangan presidennya tetap besar sebagaimana raja. Sehingga ada istilah ini sebenarnya kerajaan dalam warna yang lain. Karena itu siapapun yang menjadi presiden, begitu disematkan mahkota kepresidenan, maka dia semacam punya daya magis sihir, dia bisa melakukan apa saja sebenarnya. Presiden yang besar adalah presiden yang bisa mengontrol mahkota kekuasaan itu. Bukan presiden yang justru dikontrol oleh kekuasaan itu. Bu Mega benar, saya dengar Pak Hasto, Sekjen PDIP pernah mengatakan Bu Mega pernah memberikan nasihat kepada Presiden Jokowi, hati-hati kekuasaan itu menggoda. Nah, saya menilai Presiden Jokowi gagal mengontrol mahkota kekuasaannya. Kontrol kekuasaan presiden itu 3. Constitutional control,
check and balances, separation of power dalam mekanisme konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita. Yang membatalkan undang-undang itu MK. Presiden dan DPR ikut. Bukan kemudian membatalkan lagi putusan MK, kapan selesainya. Itu kontrol konstitusional. Yang kedua, kontrol sosial. Kontrol di luar negara. Civil society, NGO, LSM, ormas. Jangan ormasnya juga diberikan gratifikasi tambang. Nah, repot, problematik. Tidak ada check and balance nanti. Malam ini kami akan rapat Zoom untuk menyiapkan judicial review PP tambang untuk ormas. Oke. Nggak bisa, ini kontrolnya akan melemah begitu. Tapi juga di KUHP ada pasal penghinaan presiden dan lain sebagainya kan. Benar. Itu kontrol sosial. Yang ketiga kontrol self control, kontrol personal. Diri presiden sendiri itu untuk sampai pada derajat pemimpin negara itu dia harus punya kualitas yang di atas rata-rata. Artinya apa? Dia punya self control. Pidato guru besar saya mencatat dua ini, saya bilang. Saya salah. Karena tidak menambahkan yang ketiga. Seorang presiden harus punya self control. Begitu ada yang bilang, "Pak, maju lagi Pak. Masih bisa Bapak nih, kemarin kena COVID. Tolong tambah lagi masa jabatan. Atau 3 periode deh Pak." Dia akan bilang, "Tidak. Konstitusi membatasi saya hanya 2 periode." Self control dia harus jalan. Nah, sayangnya kelihatannya Presiden Jokowi tidak punya ini. Self control itu. Self controlnya agak belum remnya. Sehingga semua kepentingan-kepentingan di luar negara bisa masuk gitu. Mengalahkan kepentingan negara dan bangsa. Kalau kemudian cawe-cawe disebut untuk kepentingan negara, katanya di hadapan pemret itu. Iya. Menurut saya bukan kepentingan keluarga. Biar tetap diwariskan kekuasaannya. Dia tetap punya power, warna, pengaruh, meskipun sudah tidak menjadi presiden. Melalui anak barangkali, melalui menantu barangkali, melalui tangan-tangan yang lain barangkali. Sempat ada yang bilang, ya Prabowo Gibran ini versi lain dari Jokowi periode ketiga gitu. Karena kan ya gimana pun Gibran putra sulungnya Pak Jokowi gitu. Ada yang membaca setelah upaya 3 periode tidak berhasil, perpanjangan 2-3 tahun karena COVID tidak berhasil, meletakkan anak sebagai wakil presiden terpilih sekarang, itu adalah skenario lain, termasuk kemudian upaya untuk mengontrol partai, skenario digergajinya Golkar adalah upaya untuk Presiden Jokowi tetap punya pengaruh, tetap punya eksistensi dalam pemerintahan. Yang ya kalau itu untuk kepentingan bangsa dan negara mungkin bisa masih ada permakluman ya. Tapi apakah iya? Ya, kita tetap patut skeptis ya terhadap. Saya skeptis. Saya minta maaf, skeptis lagi-lagi bukan kepada pribadi Jokowi ya. Betul. Kita tidak boleh like and dislike terhadap personal, tapi ini persoalan institusional, bukan personal. Persoalan kelembagaan presiden yang harus kita jaga. Karena itu, saya sedang menulis lagi, yang sedang saya kirim lagi artikelnya. Judulnya, Presiden dalam tanda kurung tidak kebal hukum. Berangkat dari usulan perubahan konstitusi Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Dia mengusulkan awal Juli kemarin 3 perubahan konstitusi Amerika Serikat. 1, menghilangkan presidential immunity, kekebalan presiden dari masalah hukum yang sekarang ada di Amerika. Yang kedua, masa jabatan hakim agung, hakim federal tidak lagi seumur hidup. Yang ketiga, dibuat code of conduct untuk hakim federal termasuk hakim agung untuk tidak boleh menerima gratifikasi, tidak boleh ikut kegiatan politik, tidak boleh menangani perkara yang terkait dengan dirinya, keluarganya gitu. Nah, ini kelihatan bahwa Amerika Serikat punya masalah hampir sama dengan kita nih. Terutama yang masalah memutus perkara yang terkait dengan keluarga. Ya. Tapi yang saya ingin soroti yang pertama ini, menghilangkan presidential immunity. Karena dalam konsep Amerika setelah panjang berdebatannya, sekarang yang paling kontroversi Trump nih. Ada 88 tuntutan
terhadap Presiden Trump. Terakhir saat Agustus kemarin, awal-awal Agustus, MA mengatakan Presiden tetap dilindungi jika melaksanakan tugas-tugas dalam batas luar kepresidenannya. Jadi kalau dalam kewenangan dilindungi, tapi dalam batas luar, ini batasnya di bagian luar itu masih dalam batas, itu boleh tuh dilindungi. Kalau dalam batas luar. Kalau di luar batas, artinya kalau dalam batas luar dilindungi, kalau di luar batas tidak boleh dilindungi. Siapapun presidennya, kalau dia melanggar, melakukan pelanggaran yang di luar batas, maka dia tidak boleh kebal terhadap hukum. Tapi dalam sejarahnya sepertinya kita tidak pernah kan mengadili presiden, termasuk Pak Soeharto dulu, kalau tidak salah juga tidak. Bukan hanya kita, saya ingin tarik lebih luas. Dalam sejarah dunia jarang sekali presiden itu kemudian dihukum. Amerika Serikat saja sejarahnya tidak pernah meng-impeach presidennya. Yang paling nyaris itu Andrew Johnson. Kalah 1 suara di parlemen. Seandainya tambah 1 suara dia di-impeach tuh. Kedua Richard Nixon tadi. Belum sempat dipecat, dia mundur dulu. Ketiga Clinton dengan Lewinsky Gate-nya, itu bukan di-impeach. Dia menyelesaikan masa jabatannya. Meskipun banyak perdebatan hukumnya pada saat itu. Tidak pernah ada dalam sejarah Amerika Serikat presiden dimakzulkan. Kalau hakim di-impeach banyak, tapi presiden Amerika Serikat tidak ada. Indonesia bagaimana? Bung Karno tidak selesai. Tahun 66 digantikan oleh Pak Harto. Pak Harto tidak di-impeach meskipun diadili. Berhentinya memang tidak selesai juga, tapi tidak di-impeach. Dia mundur juga. Gus Dur belum sempat di-impeach. Muncul Brunei Gate, Bulog Gate, tapi belum sempat di-impeach, beliau juga menyerahkan kekuasaannya, digantikan Bu Mega. Sejarah kita menunjukkan memang presiden turun di tengah jalan. Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie ditolak pertanggungjawabannya, Bu Mega selesai tapi hanya separuh. Satu-satunya yang naik karena dipilih langsung rakyat dan selesai di akhir masa jabatannya baru Pak SBY. Pak SBY. Transisi kekuasaannya terjadi dengan baik. Nah, Pak Jokowi kita nggak tahu nih. Masih ada 2 bulan kurang. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Nah, karena sekarang kan ya itu tadi kita kembali lagi ngelihat situasi sekarang, demonstrasi masih terus berlanjut. Apakah ini memang jadinya targetnya untuk menurunkan Pak Jokowi sebelum masa jabatannya berakhir atau seperti apa gitu? Dan kalau Mas Denny sendiri melihat seharusnya sikap pemerintah untuk meredakan amarah dari masyarakat yang masih terus bergulir itu kayak gimana gitu, jalan yang harusnya diambil? Kita kan berhadapan dengan dilema nih. Satu sisi, apakah mau memberhentikan presiden? Orang kurang dari 2 bulan kok. Satu sisi. Sisi yang lain, apakah memang tidak layak diberhentikan? Karena sudah bukan dalam batas batas luar, tapi sudah di luar batas tadi, sehingga toleransi cukup, enough is enough. Kalau saya memandang, karena sudah agak di luar batas ini, perlu ada sanksi kepada presiden siapapun dia yang melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Banyak tadi yang sudah kita jelaskan apa saja perkara atau contohnya. Tetapi apakah sanksinya itu sanksi sosial, apakah sanksi konstitusional, apakah sanksi kriminal, itu tergantung pembuktiannya. Yang pasti presidential immunity itu hanya dimiliki presiden dalam kasus Andrew Johnson, Nixon melawan Amerika Serikat, Paul Jones melawan Clinton, dan terakhir Trump melawan Amerika Serikat. Itu dikatakan kalau melaksanakan kewenangan kepresidenan dia imun. Kalau melaksanakan kewenangan yang beririsan dengan kepresidenan, ya dia masih relatif aman. Tapi kalau dia melaksanakan tindakan-tindakan yang di luar hak kewenangan resminya, maka dia tidak boleh dijamin kekebalan hukumnya. Jadi kalau dia korupsi, kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran
konstitusi, seharusnya tidak boleh ada kekebalan Hukum. presiden. Tidak boleh ada presidential immunity tadi. Okay. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Ya terus harus dilacak bukti-bukti sejarahnya seperti apa. Kalau beliau benar, tentu tidak boleh dilakukan proses hukum. Tapi kalau beliau keliru, siapapun yang keliru tidak boleh berlindung di balik tameng-tameng, benteng-benteng hukum. Karena no one is above the law. Yeah. Tidak ada yang ada di atas hukum. Itu argumentasi Joe Biden pada saat mengusulkan ini. Presidential immunity ini. Ya, ini harus dihilangkan karena no one is above the law. Atau bahasa lainnya adalah equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Jadi sekarang akan banyak demonstrasi-demonstrasi. Tadi ditanyakan bagaimana sikap negara harusnya. Semua termasuk presiden terpilih harusnya memberikan ruang bahwa ini adalah kebuntuan-kebuntuan aspirasi, kemarahan-kemarahan publik atas berbagai cawe-cawe get yang terlalu berbau dinasti yang dilakukan oleh Jokowi. Sehingga muncul letupan-letupan yang hadir di ujung pemerintahan ini. Sebaiknya ini tidak dilanjutkan oleh presiden terpilih Prabowo. Prabowo harus menangkap suara rakyat ini dan melakukan koreksi-koreksi mendasar supaya tidak kemudian ikut arus pembegalan konstitusi. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Mas Den. Ya. Ya banyak yang bilang dengan pembangkangan konstitusi kemarin, pembegalan konstitusi dan lain sebagainya itu menunjukkan melemahnya Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis gitu. Apa mungkin saran dari Mas Denny, upaya apa yang mesti dilakukan pemerintahan terpilih ke depan untuk mengembalikan marwah Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis? Bagian dari negara hukum itu selain kebebasan pengadilan, peradilan, kebebasan penegakan hukum, KPK, kejaksaan, kepolisian, adalah juga diberi ruangnya koreksi lewat kritik-kritik. Kritik jangan dipandang sebagai musuh. Ada kritik yang menjatuhkan, character assassination, fitnah. Ya itu harus di-treat berbeda dengan kritik yang dihadirkan untuk kita tidak salah melangkah. Beberapa pernyataan atau statement dari Presiden terpilih Prabowo mulai membangun semacam negara tanpa ruang kritik. Jangan ganggu kami ingin bekerja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan semua dibawa ke dalam koalisi. Presiden itu ada 3. Presiden yang punya koalisi ideal, ibarat badan itu badan yang tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, ramping, itu minimal winning coalition. Koalisi pas terbatas. Kalau 100%-nya 55, 60, 65% lah. 45, 35%-nya buat oposisi. Yang kedua adalah presiden yang kegemukan koalisinya, oversize coalition. Dia punya 80-90% obesitas, nggak punya ruang oposisi, nggak punya ruang kontrol. Maka dia akan berhadapan dengan yes man parlemen. Dia akan berhadapan dengan masyarakat yang takut mengkritik. Ini presiden yang akan masuk jurang nggak ada yang mengingatkan. Karena bahaya dia juga, ya. oversize coalition. Tiba-tiba kena stroke mendadak begitu. Karena terlalu gemuk, obesitas. Yang ketiga adalah undersize coalition. Koalisi yang terlalu kurus, ceking. Kalau 100% dia mungkin punya di bawah 50. Maka dia bisa dijatuhkan. Jadi presiden itu sebenarnya yang ideal memberi ruang kepada oposisi, memberi ruang kepada public control. Jangan hadirkan larangan investigasi jurnalistik dalam RUU media. Jangan, ya tiba-tiba sudah mulai muncul nanti investigasi jurnalistik dilarang. Nggak boleh. Beri ruang kepada teman-teman media yang kritis terhadap pemerintah dalam negara. Karena mereka adalah partner dalam bekerja. Jadi bukan kami ingin bekerja, kalian jangan ganggu. Jangan begitu. Kami ingin bekerja, tolong ingatkan kalau salah. Itu sudut pandangnya kalau kita ingin
menjadi negara yang besar. Yeah. Karena demokrasi itu meniscayakan perbedaan. Demokrasi itu meniscayakan kritik dari kelompok-kelompok yang juga sayang pada Indonesia. Oke, keren banget, seru banget obrolan kita hari ini. Jadi ya demonstrasi itu juga upaya untuk saling mengingatkan sebenarnya ruang-ruang yang mungkin sebelumnya tertutup, lalu akhirnya tumpah ruah di jalanan gitu. Dan itu bukan berarti kita membenci pemerintahan atau negara saat ini, justru itu salah satu bentuk cinta kasih kita untuk mengingatkan kalau ada buat kesalahan koruptor lah. Kita benci juga sih. Koruptor nggak boleh disayang, memang dibenci. Iya. Itu aku sepakat sih. Oke, terima kasih Mas Denny obrolannya yang sangat bernas ini gitu. Jadi semoga ini juga mencerahkan untuk semua teman-teman penonton YouTube Tirto kali ini. Sampai jumpa di podcast For Your Politik berikutnya. Dukung terus Tirto dengan subscribe, like, dan komen di YouTube tirto.id. Sampai jumpa. Terima kasih.